kembali lagi dengan saya Reva, tentunya masih dalam program Sapa Disik Jabar. Dan kali ini di segmen berikutnya ketemu dengan salah satu siswa dari jurusan Kemaritiman. Dengan saya sudah hadir, adik siapa namanya nih? Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dari kelas 11 NKPI 1. 11 NKPI 1. Nah, baik. Di jurusan ini apa saja nih yang sudah kamu dapatkan ilmu-ilmunya nih? Boleh Untuk di-sharekan. pelajaran pertama intinya tentang kemaritiman ya, tentang stabilitas kapal, teknik penangkapan ikan, dan cara pembuatan alat tangkap. Wah, cara pembuatan alat tangkap ya. Ya, betul. Tapi kalau dari sisi seragamnya ini kayak seperti tentara-tentara kelautan gitu ya. Oh iya, ini namanya baju Korps Taruna. Oh, ada berapa seragam yang digunakan di sekolah ini? Untuk kalau jurusan pelayaran sih ada dua ya, tiga kalau untuk jurusan pelayaran. Ada untuk hari Senin, Selasa putih-putih, Rabu Kamis warna yang ini, baju Iya, yang ini betul. saya pakai. Nah untuk hari Jumatnya memakai pakaian pramuka. Pramuka. Wah, luar biasa ya. Dari sekian pelajaran yang sudah kamu dapatkan di sini ya, mana nih pelajaran yang menurut kamu ini sangat menarik dan nantinya akan masuk di industri? Saya kayaknya seperti ini nih akan dilakukan nih. Eh, untuk pelajaran yang kiranya menurut saya seru ya untuk dipelajari itu mengukur, menentukan alur pelayaran. Alur Jadi pelayaran. nanti dikasih peta oleh bapak gurunya, terus kita harus menghitung bujur sama lintangnya. Jadi kita menentukan arah dan haluan kapal untuk menuju ke fishing ground atau fishing operasi penangkapan. Penapan. Ya, Oh. Karena kan nggak tahu ya yang namanya di laut itu kan sangat luas. ya Kalau betul. tanpa ada ukuran-ukuran itu, mungkin kita tidak bisa menentukan titik mana nih yang ada ikannya atau yang tidak ada Ya, ikannya begitu ya. ya. Nah, menurut kamu nih ya, sekolah ini apalagi nih yang harus dikembangkan di sisi kemaritiman? Untuk di sisi kemaritiman mungkin untuk pengambilan sertifikat BST kan di sekolah ini belum ada ya. Kalau yang ada itu di sekolah Cirebon itu sudah ada untuk pengambilan sertifikat BST. Nah di sana fasilitasnya seperti kolam berenang, terus apa ya, skoci. Nah Oh, di sana sudah lengkap. sudah lengkap ya. Jadi kalau Jadi miniatur lautnya ada di sekolah gitu ya. nah iya betul. Kalau di sini masih kurang lah. Ya, kita doakan mudah-mudahan Pak Kepala Sekolah menyiapkan ya, nanti ada sarana berenang, kayaknya kolam renangnya yang Ya. disiapkan di sekolahnya. Juga menyiapkan juga kayak tadi skoci, minimal nama perahu yang kecil yang nantinya Ah, untuk iya, penyelamatan ya, SOP penyelamatan. Kan bahaya juga kalau seandainya kita melaut dengan kapal yang besar di tengah terjangan ombak, kita harus melakukan seperti apa nih kepada saat hal-hal yang seperti itu terjadi ya, betul ya? Ya betul. Baik. Nah, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami. Mudah-mudahan warga Distrik Jabar juga bisa mulai mengenal tentang dunia kemaritiman lewat para siswa ini ya. Di segmen berikutnya satu siswa lagi, tapi ini adalah siswi yang cantik ya. Di mana di SMKN 1 Pangandaran ini tadi sudah kita ngobrol tentang banyak kemaritiman, tentang kelautan dan perikanan. Tapi ada yang lain nih jurusan di Pangandaran ini adalah jurusan TKJ. Ya, boleh kita kenalan dulu dengan siswinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, boleh dikenalkan dulu siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Hani Aprilia, saya dari kelas 11 TKJ. 11 TKJ ya. Ya. Ini kan kalau di temen yang lain ini jurusannya tentang perikanan ya. Terus kemaritiman lah tentang kelautan. Nah, kamu sendiri malah milih jurusan TKJ di sini. Apa yang jadi menarik ngambil jurusan TKJ di SMKN 1 Pangandaran? Baik, sebetulnya untuk menyangkut TKJ ini sendiri itu kan luas ya Pak, Iya. nggak hanya di ruang lingkup yang tentunya orang tahu TKJ itu hanya IT Betul. mungkin. Nah, tapi saya sendiri memandang TKJ ini tuh luas, tidak hanya kita mempelajari teknik komputer dan telekomunikasi, tetapi di TKJ ini kita juga mempelajari tentang jaringan wireless dan berkabel juga gitu. Betul. Jadi ada jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Dan untuk saya sendiri, saya memiliki cita-cita atau impian saya itu, saya ingin memasuki jurusan TKJ, kemudian saya mendalami di bidang tersebut dan saya ingin melanjutkan tentunya. Saya ingin berkuliah di universitas dengan mengambil jurusan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, wah luar biasa ya. Mata pelajaran apa yang sudah kamu dapatkan di sini yang menurut kamu ini seru nih mata pelajaran di TKJ ini?
Kalau untuk TKJ sendiri ini produktifnya banyak. Salah satunya itu ada TJKN. TJKN itu di sini kita belajar. Jadi teknik jaringan komputer itu ada nirkabel dan kabel. Nah, yang paling menurut saya itu seru itu ketika kita mempelajari teknik komputer jaringan kabel. Kenapa? Karena di sini kita tahu jenis-jenis kabel yang digunakan itu apa untuk kegunaannya masing-masing. Contoh untuk jaringan WiFi, kita menggunakan kabel fiber optik, yang dimana kabel itu kita harus tahu gunanya itu apa dan bagaimana cara dia bisa memancarkan internet gitu. Jadi melalui cahaya gitu. Dan di situ pun kita belajar nggak langsung nggak langsung bisa gitu. Pasti ada saat dimana trouble-nya itu, dan di situ kita belajar, oh kenapa sih ini di saat penyambungan fiber optik tuh bisa patah. Nah, dari situ kita belajar dari sebuah kesalahan. Di mana kita harus memperbaikinya gitu. Berikutnya kabel yang lainnya? Untuk kabel yang lain itu ada kabel UTV, dan di situ di kabel UTV itu kita juga ada konektornya kan. Untuk fiber optik itu konektornya apa, dan untuk UTV itu konektornya punya tersendiri. Saya tahu. Kalau nggak salah RJ45. Iya, betul. Untuk UTV itu konektornya RJ45. Nah, dan di situ pun ketika kita melakukan instalasi atau pemasangan konektor RJ45 ke kabel UTV, itu tidak semata-mata kita melakukan pengupasan kabel lalu dimasukkan ke konektor langsung terhubung, itu tidak seperti itu. Jadi ada penyusunan warnanya. Dan itu harus benar-benar sesuai. Nah, dan ukurannya pun ketika kita masukkan kabel itu ke konektor, itu harus benar-benar sampai di ujung dan benar-benar terkoneksi gitu. Nah, setelah kita melakukan pemasangan, lalu kita melakukan pengecekan menggunakan line tester. Satu kabel yang ujung konektornya dimasukkan dan ke ujung line tester yang lain dimasukkan. Nanti susunannya akan terlihat. Lampu-lampunya akan menyala sesuai dengan urutan warnanya ya. Benar. Jadi memang untuk konektor RJ45 itu diperuntukkan untuk kabel UTP, dan warna-warnanya itu juga disusunnya itu tidak sembarangan begitu. Wah, ini menarik ya pemirsa ya, warga di Jabar, bahwa selain kemaritiman, kelautan, ternyata di sini juga belajar tentang jaringan internet, jaringan komunikasi ya. Khususnya tadi sudah diceritakan oleh satu siswa bagaimana caranya menghubungkan satu kabel yang lain dengan kabel berikutnya ya. Kabel UTP beda dengan kabel fiber optik begitu ya. Oke, kamu sukses selalu sekolahnya di SMK 1 Pangandaran. Mudah-mudahan cita-citanya terwujud ya. Amin. Terwujud cita-citanya, dan harapannya setelah di SMK ini tercapai tentunya ya. Amin. Baik warga distrik Jabar, banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan di SMKN 1 Pangandaran ini. Mudah-mudahan menginspirasi, memberikan khazanah keilmuan yang lain tentunya dalam dunia pendidikan ini. Saya Reva, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.